Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam santapan rohani Jemaat Silo Cempagaya edisi Sabtu tanggal 22 Februari 2025. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk bangun dan menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membaca firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan mengaku tidak mampu untuk menguraikan firman. Tuhan ampuni hamba-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami dan kuduskan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Firman-Nya Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kulakukan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada di dalam yang ada dari mulutnya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu
kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, mengasihi Allah bukan dunia. Salah satu pola penting bagi orang beriman, yakni mengenal Allah dengan benar dan hidup mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Perintah Allah dengan jelas menegaskan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak bisa diduakan dengan melarang umatnya untuk mengasihi dan menyembah ilah lain, termasuk apa yang menjadi ciptaan Allah, karena semua apa yang ada di dunia ini bersifat fana dan tidak dapat memberikan jaminan kehendak kekekalan kepada manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa perlu menyembah dan mengasihi Allah? Karena Allah kita adalah Allah pencipta, penyelamat, penolong, dan pengasih. Dia adalah kasih dan sumber kasih. Ketika ciptaannya telah dirusak oleh dosa, kasih itu yang memulihkan, memperbaiki, dan menata kembali agar menjadi baik adanya. Keutuhan kasih Allah menuntut setiap orang percaya untuk mengasihi Allah secara utuh pula. Yohanes menjelaskan bahwa setiap orang yang telah mengenal Allah, maka ia pun harus tahu cara mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi Allah, maka tidak ada kasih untuk dunia ini. Sebaliknya, ketika kita lebih mengasihi dunia ini, maka tidak akan ada kasih Allah dalam diri kita. Dia Allah yang kekal dan olehnya kita diselamatkan serta dimahkotai dengan kehidupan yang kekal. Kristus telah menggenapi hal itu tatkala ia menyatakan kasihnya melalui pengorbanannya kepada ciptaannya, agar ciptaannya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Mencintai dunia dan segala keinginannya sama halnya mencintai kepanaan, karena segala yang ada di dunia ini adalah fana, sebab orang percaya dituntut untuk
selalu mengenal Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami menaikkan syukur dan hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan, di mana kami sudah diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Jadi Tuhan, urapi kami, curahkan kuasa Roh Kudus untuk menanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu dapat termeterai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini hamba yang Kau pakai mengaku bahwa banyak kekurangan dan keterbatasan di hadapan. Jadi Tuhan, sempurnakan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu sidang pendengar santapan rohani pada pagi hari ini. Berkati jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, bahkan berkati anak-anak Tuhan yang sedang berbahagia karena ulang tahun. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan bersumber daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan menjamah mereka, memberikan kekuatan, memberikan semangat sehingga mereka boleh melalui kesulitan-kesulitan yang dialami mereka, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan menjamah mereka. Berkati seluruh jemaat Tuhan juga yang sedang bergumul dengan hal-hal duniawi. Tuhan juga memberkati mereka, melepaskan mereka dari pergumulan-pergumulan duniawi ini. Bapa, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sentiasa mengangkat segala tugas dan pelayanan dalam jemaat-Mu. Pemerintah kami dan bangsa kami, Tuhan memberkati, sehingga kami dalamnya tetap damai dalam menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ini penyerahan hidup kami dan sempurnakan doa kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami datang mengucap syukur dan berserah. Haleluya. Amin. Demikian santapan rohani kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.